Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo disidik polisi sebagai terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, polisi juga menyidik Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadilah. Joko Widodo melaporkan dugaan fitnah terkait dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya dengan dasar pasal 310, pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan usai gelar perkara. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada. Bagaimana tindak lanjut pemeriksaan Roy Suryo CS di tingkat penyidikan? Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Dan juga sudah hadir Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Bang Andi, Pak Ghafur, terima kasih telah hadir di studio NTV. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya? Ya, Oke, sehat. saya ke Pak Ghafur terlebih dahulu. Dari jam 10 pagi ya, tadi datang dimulai pemeriksaan ya? Iya, jadi rangkaian pemeriksaan itu sudah dimulai dari kemarin, Mbak. Kemarin Ya, apa? Kemarin itu pemeriksaan terhadap 3 saksi ya, yaitu ada yang YouTuber, kemudian ada yang media, dan kemudian ada yang aktivis. Oke. Pemeriksaan kemarin itu berlangsung dari jam 11, ada yang sampai jam 4 subuh. Ini sangat tidak manusiawi. Itulah mengapa Bang Roy Suryo tadi bilang bahwa mudah-mudahan nggak sampai maghrib. Ya. Atau itu langsung dibilang ke penyidik? Ya, dan saya itu mendampingi salah satu saksi yang latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Itu pemeriksaan selesai jam 10 malam ya. Kemudian selesai kami mau pulang itu sudah tanda tangan, sudah paraf BAP, tapi dipanggil lagi untuk beberapa pertanyaan baru. Gitu. Tiga-tiganya atau sama si jurnalis saja? Tiga-tiganya seperti itu, Mbak. Dan ada satu YouTuber yang diperiksa sampai jam 4 subuh. Saya kira ini sangat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan due process of law, karena penyidik melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang gitu. Kalau dari titik situ dulu, Bang Andi, tidak terkait ijazah nih, dari terkait pemeriksaan penyidik nih, Anda setuju? Kalau saya katakanlah kalau memang itu melanggar hukum ya, hak asasi manusia dan sebagainya itu, ya saya fine-fine saja untuk itu. Anda setuju ya? Tapi Artinya pemeriksaan yang begitu berlarut-larut. Tapi itu diperlukan dan sangat diperlukan. Itu haknya penyidik yang untuk melakukan itu. Gitu. Kita kan mengikuti lah prosedur dari hukum itu sendiri. Ya, Mas Andi, saya mau ingatkan begini, Mas Andi ya. KUHP kita itu menganut prinsip due process of law. Kita bukan crime control model seperti HR di zaman Hindia Belanda yang orang itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Karena masih saksi ya? Iya, karena saksi. Maupun tersangka pun nggak ada masalah gitu. Tetap harus diberlakukan sebagaimana prinsip-prinsip pemeriksaan yang menganut prinsip due process of law. Orang itu harus dihormati hak-haknya. Orang itu kan ada istirahatnya. Kalau hari itu memang dirasa materinya belum cukup, kan bisa ditunda lagi untuk pemeriksaan berikutnya. Dan itu ya kan? Kenapa harus dikebut? Ini yang kami pertanyakan, ini kok pemeriksaan ini kok dilakukan kebut paksa gitu loh. Sampai jam 4 subuh pun harus diperiksa gitu seseorang yang statusnya masih saksi dan bukan terlapor. Menurut kami ini pelanggaran terhadap KUHP. Karena KUHP kita itu ingat loh, prinsipnya adalah due process of law, bukan crime control model seperti yang ini juga nggak baru sekali ini aja kan, nggak baru ke klien Anda saja kan? Ya saya nggak tahu kalau model pemeriksaan saksinya seperti ini, betapa penyidik melakukan pelanggaran KUHP gitu loh. Karena KUHP kita itu tujuannya adalah memberikan rules kepada penyidik supaya jangan melakukan pelanggaran hukum, jangan melanggar prinsip-prinsip HAM di dalam proses pemeriksaan gitu. Itu sebetulnya pesannya di dalam KUHP. Bang Andi mau menambahkan sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya? Kalau saya sih ya santai aja, Bang Ghafur. Ya. Enggak, ini harus kita luruskan gitu. Iya, makanya saya bilang, kita nggak usah keras-keras lah. Saya tidak keras, saya hanya mengkritik. Jadi begini. Ini kan ini harus dipahami loh. Tapi kritik harus keras. Saya setuju kalau kritik harus keras. Kritik boleh. Kita nggak kritik aja, nggak didengar. Apalagi. Iya. Kita kritik harus jelas. Oke, sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, Jadi Bang Andi. beginilah ya. Saya sudah katakan ya.
kalau kita ikutilah prosedur hukum seperti apa gitu loh ya. Kita boleh menilai itu. Kalau memang penyidik itu memang harus diperlukan, kan saya katakan quote-unquote tadi, top urgent katakanlah, harus diselesaikan itu. Karena kan banyak sekali ya, mungkin saksi-saksi yang harus diperiksa. Dari saksi pelapor aja kita berikut dengan saksi ahli, itu udah 100 orang. Ya, itu pun dikebut. Tetap itu dikebut. Apakah ada perbedaan? Enggak. Ini kasus mana ini? Ini untuk saksi pelapor dari saksi untuk ijazah. Tapi top urgent se-urgent apa sih soal ijazah ya, ini, makanya Bang? kan saya bilang kan kalau itu Dirasa menurut penyidik urgent oleh rasakan itu penyidik. ya itu haknya dia kan. Dia karena mereka adalah penyidik. Kalau dikatakan Bang Gafur itu melanggar hukum, saya juga setuju kalau itu melanggar hukum, ya kan. Makanya bilang tuh fine-fine saja. Kita lakukan aja lah sesuai dengan KUHP yang berlaku. Oke. Itu mungkin karena banyaknya yang mau diperiksa dan satu pun belum ada tersangka. Ya, gini, Gafur. saya mau katakan begini, Mas Andi ya. Ini proses penegakan hukum pidana. Orang ini disidik dalam rangka sesuatu perkara yang sedang dituduhkan. Ya. Oleh karena itu, kita harus menganut betul prinsip due process of law. Kalau kita nggak menganut prinsip due process of law, ya orang itu bisa diperiksa 3-4 hari, berarti untuk menuntaskan satu proses pemeriksaan, ya berarti bisa dilegalkan dong, bisa dibenarkan. Kita tetap mendukung proses penyelesaian ini selesai. Tapi kan ada mekanismenya, ada tahapannya. Kalau dirasa materinya memang harus belum cukup, ya kan saudara saksi bisa dipanggil lagi besoknya. Lusanya bisa dijadwalkan ulang, di reschedule. Tidak harus sampai subuh. Seseorang itu kan punya hak untuk istirahat, punya hak untuk pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Dan ini ingat loh, bukan tersangka. Ini hanya saksi dan meskipun bukan saksi tersangka pun juga tidak bisa ya, saya setuju. Tapi Bang Gafur, ini sayangnya penyidik nggak ada di sini, nggak ada di studio, jadi kita nggak bisa langsung tanya apakah urgensinya sampai subuh memeriksa para saksi. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, bahwa klien Anda, Bang Roy, itu sudah keluar sekitar pukul 5:30 tadi ya, 5:30 sore. Betul. Itu sesuai permintaannya supaya penyidik tidak berlarut-larut sampai maghrib. Tapi yang Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila itu kalau tidak salah sampai detik ini masih ada di Polda Metro Jaya ya? Saya kebetulan yang mendampingi Pak Rizal Fadila ya. Jadi saya ingin memberikan satu informasi ya, satu catatan gitu ya. Tadi pagi itu Pak Rizal Fadila pada saat diperiksa oleh penyidik menyampaikan satu hal yang sangat signifikan, yaitu saya tetap menjalani proses pemeriksaan sebagaimana diminta oleh penyidik, tetapi barang bukti berupa ijazah yang konon katanya sudah disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya itu harus ditunjukkan di hadapan si terperiksa. Apa saja itu? Ya, yaitu ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya terkait ijazah Pak Jokowi. Klien kami minta supaya itu dipertunjukkan dulu gitu loh. Ada nggak barang bukti itu? Karena ini terkait dengan barang bukti gitu. Ya. Dan ingat Rizal Fadila ini dia adalah saksi terlapor. Seseorang dituduh ya menyebarkan fitnah, kemudian pencemaran nama baik atas objek ijazah. Ya. Maka saksi yang kategorinya adalah saksi terlapor itu juga harus mendapatkan kepastian, saya ini diperiksa dalam perkara apa, barang buktinya mana. Saya ambil contoh begini, seseorang diperiksa karena pembunuhan, pembunuhannya menggunakan golok, maka seseorang yang diperiksa itu dia punya hak untuk menagih mana barang buktinya. Ini barang bukti loh, barang bukti itu diatur di pasal 39 KUHP. Ya, barang bukti itu ada 3 klasifikasinya. Ini saya ngomong barang bukti ya. Pertama, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Barang hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu proses tindak pidana. Ya, nah, ketika barang bukti ijazah itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya, kita tidak ingin lagi mengulangi seperti yang ada di Baris Krim Polri, yang katanya sudah disita tapi tidak pernah dipertunjukkan kepada pihak pelapor dan tiba-tiba katanya identik. Ya, kita nggak mau seperti itu lagi karena ini sudah naik tahap penyidikan. Gitu. Tahap penyidikan itu berarti suatu peristiwa harus terang benderang. Ya, kepentingan penyidik hari ini adalah mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya yang diatur di pasal 184 KUHP. Di sana ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan ini kan 4 alat bukti diuji. Saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Gitu. Hari ini juga Pak Rizal Fadila berkeberatan untuk menjawab seluruh materi pertanyaan penyidik ketika penyidik tidak menghadirkan ijazah Jokowi yang disita secara sah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terus yang dijawab pertanyaan apa aja dari ya, beliau jawab, saya akan memberikan jawaban ketika Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, menunjukkan di hadapan saya ijazah Jokowi yang katanya disita itu. Dan diiyakan.
oleh penyidik gitu. Karena gini, kita menggunakan itu berdasarkan norma di dalam pasal 52 KUHP. Apa yang diatur di dalam pasal 52 KUHP? Orang yang diperiksa di tahap penyidikan punya hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Oke. Ya, dan keterangan secara bebas itu dimaksudkan dalam konteks ini adalah saya tidak ingin memberikan keterangan dan menjawab semua pertanyaan penyidik ketika penyidik Polda Metro Jaya belum menghadirkan barang bukti ijazah yang disita itu. Oke. Nah, itu statementnya jelas. Baik, tapi kalau Mas Roy menjawab semua tadi katanya, ya, menjawab semua pertanyaan penyidik. Dijawab, tapi saya juga mendapat kabar dari teman saya yang mendampingi, beliau berkeberatan dengan adanya surat undangan yang disebutkan di dalam undangan itu ada lokus dan tempus deliknya tanggal 22 Januari. Karena kemarin juga kami mempertanyakan juga tempus dan lokus delikti pada tanggal 22 Januari itu apa? Ingat loh, seseorang itu diperiksa, dia harus tahu peristiwa pidananya apa atau suatu peristiwa hukum yang diduga itu ada tindak pidana. Apa yang terjadi tanggal 22 Ya, kita nggak Januari? tahu. Ini karena sesuai Sampai hari ini penyidik Polda Metro Jaya pun nggak bisa jawab. Dan ini kemarin karena kami sesuai dengan surat panggilan untuk Abraham Samad kemarin tanggal 22 Januari. ya sama, semua terperiksa hari ini ya itu lokus dan tempus yang dirumuskan dalam surat panggilan itu adalah tanggal 22 Januari. Oke. Dan kami bertanya kepada penyidik, tanggal 22 Januari ini ada peristiwa pidana apa? Oke. Dan tidak dijawab. Bang Andi sampai mungkin hari tahu, ini. Bang Andi mungkin tahu. Ah, mungkin bicara Bang Andi tahu. Jangan 22 kita Januari. bicara gitu. Masalahnya ini adalah memang sudah di penyidik ya. Tapi tanggal 22 Januari ada apa sih, Bang? Ya tanyakan saja sama mereka yang diperiksa. Pasti kan mereka tahu semua seperti apa gitu. Oke. Saya nggak mau mencampuri itu urusan penyidik di situ kan. Karena sudah materi di situ. Yang pertanyaan saya tadi, dia bilang kan katakanlah harus menunjukkan ijazah itu ya dengan dalil-dalil dan sebagainya. Saya sih simpel aja ya. Siapa sih yang menuduh ijazah palsu itu? Kan yang menuduh itu kan harus yang membuktikan sebetulnya. Ya kan? Kalau kita mau dari awal kita tunjukkan, ya kita kan tunjukkan. Tapi kan gayanya mereka kan bukan untuk meminta melihat, tidak. Bukan itu. Kalau menunjukkan, itu udah ditunjukin ke siapa-siapa. Dari KPU, dari gubernur, sampai presiden dan juga pada saat itu wartawan-wartawan yang hadir, ini ditunjukkan. Jadi harusnya Semua ditunjukkan di pos Jadi harusnya kalau tunjukkan misalnya, sudah ada. ya, Baris kalau kan misalnya sudah ijazah ada. itu palsu, harusnya Ya. KPU Solo tahu, Jakarta. Semua udah begini lah. Jadi Mas Andi, ini saya mau bolak-balik luruskan ya. ini. Ini kalau kita Saya kembali. mau Biar luruskan. diselesain dulu. saya nanti- Santai dulu lah, Mas. Santai dulu. Santai dulu. Ya. Gitu loh. Saya akan luruskan pemahaman hukummu gitu. Boleh. Terserah lu pakai pengalaman hukum, Ya. terserah aja. Semua ini udah masuk ke materi Kita ini by pendidikan. law, kita by law loh. Terserah you bilang by law, kita juga Ini bicara bukan by law. ini bukan negara kekuasaan. Terserah. Anda jangan berlindung di balik kekuasaan. Tidak Ini ada negara hukum. kekuasaan. Ada aturan Bang main. Gofur, Bang Gofur, kekuasaan itu. Bang Gofur. Sebentar. Tadi pertanyaan Anda bicara, saya tidak Anda potong. jangan Tadi berlindung di balik bicara, kekuasaan. saya tidak potong. Ini bukan negara hukum. Ini Anda bukan negara bicara, kekuasaan. saya Itu tidak potong. negara hukum. Bang Jadi Gofur- argumentasinya juga harus Bang argumentasi Gofur, hukum. nanti saya kasih kesempatan Ya, Anda silakan. untuk Silakan, menanggapi. silakan. Kita bicara hukum kita. Ya. Nanti saya kasih kesempatan Kalau Anda untuk bicara hukum, menanggapi. bisalah Kita dari jadikan kuasa hukum. kita jadikan Itu bicara momen hukum. ini, momen dialog ini Nah. untuk pembelajaran bagi semua Ya. pemirsa Ya. TV agar Setuju. tahu apa itu KUHP Gini, yang Mbak, diatur. saya mau menjelaskan gini. Pertanyaan saya simpel, kan tadi saya katakan tadi. Ya. gitu kan. Sebentar, Bang Gofur. Siapa yang menuduh, itu yang membuktikan. Oke. Kan Sekarang itu udah benar kan? sekarang saya Nah, ceritakan kemudian, proses hukum. Sebentar, Bang Gofur. Oke. You bicara Asas ini. Sebentar, Bang Gofur. Sebentar. Asas Nanti saya ini- kembalikan ke Anda sebentar. Ya, silakan Mas Bang. Andi. Selesaikan Ya. dulu. Jadi Mbak ya, kita ini tidak akan mencampuri untuk haknya penyidik. Silakan Anda berargumen penyidik, silakan. Ya, karena posisi kita ini adalah sebetulnya yang merasa dirugikan Oke. dengan kasus ini. Oke. Luar Tapi kan biasa. Meskipun Pak Ya. Jokowi sendiri juga bilang saya akan menunjukkan ijazah yang Jelas asli tersebut di ijazah pengadilan. itu kan sudah jelas beribu kali katakan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi saat ini ada itu di Polda adalah Metro hak Jaya ya? dari Polda Metro Jaya memberikan atau tidak memberikan. Oke. Itu hak beliau, mereka semua, hak Oke. Polda Metro Jaya. Bukan di posisi kita lagi Ya. yang dimintakan itu. Silakan kalau Polda Metro Jaya ini ijazah aslinya, monggo kerso. Jangan lagi membuat narasi lagi kita yang tidak memberikan. Oke. Atau dibilang tidak ada memberikan ke Polda Metro Jaya. Bagaimana seorang presiden yang ke-7, 10 tahun berkuasa, ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa saya ini katakanlah kalau menurut kata mereka dikriminalisasi dan sebagainya itu, ya, datang sendiri. Belum ada presiden seperti itu. Tapi apa itu tanggung jawab dia, ya, sebagai warga negara memberikan contoh kepada warga negara yang lain. Semua itu sama di mata hukum. Ya, semua itu sama di mata hukum. Baik.
Silakan. Bang. Oke, saya tanggapi satu-satu ya. Sekarang pernyataannya adalah menggunakan asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Dan itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang sebentar dulu, asas itu berlakunya dalam konteks perdata. Karena yang pembuktian perdata itu pembuktian prinsipal. Dalam peristiwa pidana, misalnya kami merujuk kepada laporan teman-teman TPUA ya terkait dengan pasal 263 ayat 2 atau ayat 1 ya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor yaitu Pak Joko Widodo. Ya. Yang dilakukan oleh pelapor itu menyampaikan bukti permulaan yang cukup. KUHAP-nya kan mengatur jelas bahwa di dalam proses pembuktian itu dimulai dengan adanya laporan dan laporan itu dilengkapi dengan bukti permulaan. Bukti permulaan itu kemudian nanti ditindaklanjuti oleh penyidik. Beban pembuktian itu ada di penyidik. Beban pembuktian itu ada di aparatur negara. Ya ini pidana loh, bukan perdata. Saya harus luruskan ini pernyataannya. Ini nggak berlaku asasnya dalam pidana. Berlakunya itu dalam asas perdata. Karena di dalam pidana beban pembuktian itu dilakukan dari mulai penyidik di tingkat penyidikan. Kemudian nanti naik tahap penuntutan, itu beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum. Sekarang pertanyaan kita begini. Pada saat di Bareskrim Polri, ya ada banyak sekali informasi-informasi dan fakta-fakta. Pertanyaannya, dilakukan nggak penyidikan dilakukan nggak pemeriksaan? Karena yang dicari ini kebenaran material. Dan kebenaran material itu harus ada persesuaian alat bukti. Ya, kita mencari kebenaran material itu berdasarkan pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti, itu harus bersesuaian alat buktinya. Di Bareskrim Polri itu kan banyak sekali alat bukti nggak bersesuaian. Ya kan? Keterangan saksi, mau 100 saksi diperiksa pun itu ingat tetap satu alat bukti. Keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersesuaian dengan keterangan surat resmi, yaitu berupa dokumen akademik yang dikeluarkan oleh UGM. Ya, dan dokumen yang dikeluarkan oleh UGM itu tidak mendukung keterangan UGM sebagai ini programnya adalah program sarjana. Tidak berkesesuaian di situ. Meskipun UGM sendiri mengatakan bahwa itu haknya dia lah. Gini loh. Dia haknya mau ngomong berdosa-dosa itu. Kamu udah ngomong tadi. Kasih aku waktu. Itu kan sudah. Kamu ini dari tadi ngomong. Kasih aku waktu dong. Tapi begini. Gini, Mbak. Enggak, kamu itu disebut persesuaian alat bukti. Persesuaian alat bukti itu artinya keterangan-keterangan saksi harus bersesuaian. Kemudian semua dokumen yang disita juga harus bersesuaian. Karena yang dicari ini kebenaran material. Ingat pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa ketika hakim membuat putusan atas suatu perkara pidana, maka harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ketika ini ada keraguan di dalamnya, lalu gimana kita membuktikan ini? Apalagi sekarang naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita geser ke sini ya. Alat buktinya kan sudah yang dikantongi oleh penyidik. Ya kan alat buktinya kan semua yang ditunjukkan itu kan nggak ada yang bersesuaian. Contoh, kalau kita pakai SKS-nya 120 sampai 122 boleh nggak saya ngomong? SKS. Sebentar, Bang. Kata Profesor Kuncoro, itu kalau di UGM programnya sarjana muda. Kemudian dilihat dari semua nilai mata kuliah dasar, itu banyak mata kuliah dasar nggak lulus. Saya ini alumni UI. Semua mata kuliah dasar di Universitas The Center of Excellence, seperti UU dan UGM, kalau dia nggak lulus, dia nggak mungkin bisa skripsi. Karena itu mata kuliah dasar. Ya bagaimana orang mau skripsi tapi mata kuliah dasarnya nggak lulus? Nggak boleh itu. Artinya, dari dokumen akademik yang disita oleh penyidik, Bareskrim Polri, itu tidak mendukung keterangan saksi. Bang Gofur. Bertolak belakang alat buktinya gitu. Kita lanjutkan. Itu ya Mas Andi ya. Bang Aswan, saya tahu Anda ingin menanggapi, tapi kita jeda dulu. Kita jeda dulu pemirsa, kita kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Untuk masalah ini, Anda bisa